Selamat pagi Bapak. Halo Rahmi. Oke, oke Pak, sudah ada Pak. Selamat Oke. pagi Bapak, apa kabarnya nih Pak di long weekend yang cukup panjang, tapi Bapak masih masih berkenan untuk memberikan ilmu kepada kita. Apa kabarnya nih Pak di pagi hari ini? Saya baik, Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat. Ya, long weekend, cuti panjang. Tapi Betul kalau sekali untuk Pak. bela negara harus kita lakukan, ya nggak? Wah, sesuai dengan kampus kita ya Pak, bela negara. Wah, luar biasa sekali. Mungkin suatu terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak yang mungkin saya lihat-lihat Bapak sudah sangat sibuk sekali ya, apalagi mungkin sering diundang ke TV sebagai artis TV gitu kan. Dan juga merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa belajar langsung kepada pakar ekonomi dan pengalaman serta keahlian Bapak yang Bapak miliki gitu. Mungkin langsung saja nih Pak untuk materi hari ini kepada Bapak Ahmad saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator kita yang pintar, yang cerdas, ya, yang cantik, Siti Rahmi. Juga teman-teman panitia Fusion yang mengundang saya pribadi, GG, mana GG ada nggak? Juga ketua panitia dan juga seluruh pengurusnya, ya, bendahara, sekretaris, dan yang saya hormati juga teman-teman BEM yang menyelenggarakan, memberikan nasihat, ya, kepada teman-teman panitia. Saya ucapkan salam hormat, dan juga Bapak Ibu para pimpinan dari fakultas ataupun program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Sambutlah salam dan hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bela negara. Saya dikasih waktu berapa lama ini, Rahmi, untuk presentasi? Belum terdengar suaranya. Iya, freeze ya kayaknya, Rahmi. Suaranya belum terdengar, Rahmi. Untuk presentasi Bapak bisa dalam 45 menit ya Pak? 45 40 menit. menit. Betul 40 Pak, mohon menit, maaf Pak, baik. tadi saya ada kendala. Betul 45 menit Pak untuk presentasi. Terima kasih Pak. Kita juga tadi saya sempat kendala juga masuk ke dalam Zoom ini, entah kenapa. Tadi pagi baik-baik saja, pas acara fusion ini kok kita mengalami kendala. Wah, apa ada sabotase? Wah, enggak lah ya. Baik, yang saya banggakan teman-teman dari mahasiswa, mahasiswi yang pintar-pintar dari UPN Veteran Jakarta, khususnya dari FEB. Saya juga mengundang teman-teman saya, anak-anak didik saya dari kelas manajemen angkatan 2024, angkatan freshman. Biasanya banyak yang nyari anak-anak muda, anak daun-daun muda ini, angkatan seniornya, angkatannya Rahmi nih biasanya nih. Ya, saya undang di sini teman-teman dari manajemen eh, yang saya ampu untuk mata kuliah perekonomian Indonesia, dan juga untuk mata kuliah perbankan, ya, kelas C. Saya hadirkan juga, semoga bisa menambah suasana ramai, ya, dari diskusi kita. Tentunya ini diskusi pagi hari FGD yang semoga punya banyak manfaat, tidak hanya sekedar kalian mendapat sertifikat, ya. Ada sertifikatnya nggak, Rahmi, untuk kegiatan ini? Ada Pak KPI ya? Ada sertifikatnya Ada, Pak. ya. Sertifikatnya itu nanti bisa dikonversi kan? Jadi Oh bisa salah Pak. satu syarat, syarat untuk Syarat kuliah kelulusan. Gitu ya kelulusan, Pak. ya.
Ada beberapa syarat kelulusan diantaranya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ataupun fakultas, dan nanti ini dihitung kreditnya ya seperti halnya kalian punya kredit nanti menentukan apakah kalian memenuhi persyaratan atau tidak untuk lulus ya. Baik, 45 menit ke depan kita akan berdiskusi topik yang menarik sekaligus challenging ini buat saya. Karena ini isunya berat sebenarnya ya. Ini siapa sih yang ngasih judul ini? Pasti orangnya senyum-senyum tuh sekarang tuh di balik layar tuh yang ngasih judul ya. Tapi tentunya seberat apapun topik ya, apalagi menimbulkan curiosity buat saya secara pribadi, ini akan menambah exciting ya. Setidaknya kita akan punya wawasan yang terupdate ya. Saya tidak katakan baru, tapi terupdate lah tentang situasi sekarang. Sebelum saya sampaikan materi saya, tentunya saya ingin ungkapkan dulu perasaan saya memberikan materi ya di forum ini. Yang jelas kenapa hari Sabtu ya? Belum weekend ya. Tapi ya saya kira tidak hanya saya yang menghabiskan waktu, kalian juga yang mendengarkan diskusi ini pasti juga sudah menyiapkan waktu ya untuk kita berdiskusi. Yang kedua, saya akan lebih senang lagi kalau teman-teman bisa berpartisipasi dalam diskusi ya, sebelum itu bisa menunjukkan antusiasme dalam mengikuti diskusi dengan on cam, dengan memberikan reaksi ataupun nanti berkomentar di kolom chat. It's really welcome ya saya, karena ini bisa menambah diskusi kita, memperkaya materi kita. Ini yang hadir kebanyakan anak FIB jurusan apa, Rahmi? Apa semua jurusan diundang? Anak-anak FEB Pak, kami membuka untuk semua anak-anak FEB dan untuk Kema UPN ternyata Pak, untuk seluruh Kema UPN, tetapi mungkin untuk sekarang kebanyakan Tema itu UPN ya. dari, iya Pak, tapi kebanyakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena mungkin isunya sangat relatable mungkin ya Pak sama Ya. apa ya, mata kuliah yang mereka tempuh. Siapa yang ngasih tema ini? Menarik banget. The Influence. Yang ngasih tema ini tentunya Project of Vision-nya sih Pak. Tetapi mungkin kami mengambil tema ini karena memang kayak ketidakpastian ini tuh sampai kapan gitu loh Pak. Dan juga mungkin strategis sebagai dari Bapak sebagai pakar ekonomi itu bagaimana untuk menghadapi ketidakpastian ini gitu sih Pak. Ya, baik. Anak FEB kalau di forum diskusi ini kelihatannya luar biasa pinter-pinter wawasannya ya. Tapi kalau di kelas kenapa pada diem aja ya? Oke, kita juga minta maaf pada teman-teman yang pengen masuk tapi nggak bisa masuk karena ternyata kapasitas Zoom-nya hanya 100 ya. Jadi ini sangat antusias sekali teman-teman yang hadir sampai membludak. Ini kalau di forum offline nih sampai mau membanjiri ini aula mana biasanya. Yang paling besar aula Bhinneka ya, Bhinneka Tunggal Iya Ika Pak, kita di BTI. Rektorat BTI. Oke, setelah saya prolog ya, tapi saya mau buat disclaimer dulu ya. Saya bukan artis ya. Kalau artis datang tuh diteriakin, minta tanda tangan, enggak lah. Saya seorang eh, pembelajar yang ingin berbagi ya apa yang saya ketahui, dan belum tentu apa yang saya bagikan ini membuat orang happy, membuat orang bahagia. Ada juga mungkin nggak suka dengan apa yang saya bagikan, tapi ya yang penting niat saya baik, berbagi ya, semoga bermanfaat. Saya tidak punya harta, tidak punya bunga, tidak punya real estate. Saya hanya punya ilmu, jadi saya mau berbagi ilmu. Oke, saya akan spesifik ya. Tapi sebelum itu mungkin ada salah satu atau dua atau tiga dari partisipan kita yang merupakan dosen atau pengajar atau guru bangsa ya. Saya dengan rendah hati mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang tepat, saran dan pendapat dari para
ibu, bapak, dosen yang lain atau para masyarakat atau yang lainnya sangat saya harapkan ya, saya sangat welcome sekali kalau ada feedback ya dari teman-teman yang senior saya atau sejawat saya. Saya memberikan judul dari presentasi ini adalah dampak proteksionisme global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi tema yang diberikan kan influence of geopolitik ya. Saya mau lihat persisnya ini. Tema atau undangan yang diberikan kepada saya adalah the influence of global economy on domestic economy. Jadi ada dua kata kunci. Pertama adalah influence, ya. Yang kedua adalah global dan domestik, ya. Nah, tentunya teman-teman yang masuk dalam generasi Z, ya, teman-teman yang kuliah ini kan generasi Z, generasi kita ya, yang paling kita harapkan untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Teman-teman lebih baik dalam hal pengetahuan dan informasi ya dibandingkan angkatan saya di usia yang sama ya, katakanlah 19 atau 20 tahun atau 21 atau 22, tentunya lebih memiliki satu informasi yang lebih baik lagi. Sementara kalau kita dulu di umur 23 mungkin HP juga belum ada, kalaupun ada masih terbatas sekali dan tidak smart ya. Kalau sekarang luar biasa ya perkembangannya. Nah, sehingga informasi-informasi mengenai apa situasi geopolitik ini ya tentunya teman-teman lebih baik ya dibandingkan saya seumuran teman-teman gitu ya, karena well informed ya berdasarkan informasi apa yang terjadi hari ini kita bisa langsung saksikan juga di hari yang sama, di detik yang sama, bahkan di ruang-ruang tidur kita ya, di kamar-kamar kita, ruang belajar kita, di tempat-tempat kopi kita sambil kita megang HP, apa yang terjadi real time, apa yang ada di Ukraina, apa yang terjadi di New York, di jalanannya, apa yang terjadi di Timur Tengah, Afrika, di seluruh penjuru dunia kita bisa dapatkan melalui telepon genggam kita. Dan ini menjadi mudah saya untuk menjelaskan apa sih sebetulnya situasi geopolitik sekarang. Kalau kita rangkum ya, kira-kira eh, kita bisa ambil satu kata bahwa geopolitik atau situasi global kita saat ini mengalami satu kata, multipolar. Multipolar boleh nggak satu kata? Boleh ya. Multipolar kalau digabungkan satu kata. Multipolar itu adalah situasi di mana lawan dari unipolar. Unipolar itu adalah satu kutub. Sedangkan kita berada dalam situasi dari unipolar, satu kutub, menjadi multipolar, berbagai kutub. Nah, sehingga berbagai kutub ini ya, Anda bayangkan Anda berada di satu kelas. Di kelas itu orangnya serupa dengan Anda, pintar-pintar ya, ambis ya, pengen yang terbaik. Apa yang terjadi di kelas itu? Suasananya jadi hangat kan? Karena semua orang ingin jadi yang terbaik. Suasananya kayak gesekan itu semakin apa istilahnya? Semakin tinggi ya. Nah, gesekan-gesekan itu ada yang konstruktif, ada yang destruktif gitu. Ya, ini tergantung bagaimana penghulu kelasnya, baik itu ketua kelas kah atau dosen pengampunya, bisa nggak membuat suasana jadi positif. Nah, situasi yang setara, situasi yang seimbang, yang sama-sama punya keinginan yang sama, itu membuat kondisi kelas itu jadi multipolar. Ya, tidak ada yang mendominasi di kelas itu, karena semuanya ingin mencapai yang terbaik dan punya eh, keinginan yang terbaik, punya self interest yang sama begitu. Nah, kira-kira itulah hakikat ya kondisi kita global, bahwa kita ini hidup di tengah persaingan ketat ekonomi, dan kalau kita bilang multipolar sebenarnya kita bisa kategorikan menjadi tiga kutub, G7, BRICS, dan the rest of the world. Tapi orang mengatakan udahlah dua aja supaya gampang, G7 dan BRICS. Oke, nanti kita lihat seberapa ketat persaingan itu.
Yang kedua, kita juga akan bicara mengenai bagaimana semangat proteksionisme global itu muncul di semua negara. Jadi tidak ada yang namanya semangat senasib, sepenanggungan sesama anak bumi, ya, sesama global citizen. Sekarang orang memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Ya, seperti apa nanti misalkan American first, ya, make China great again seperti di zaman Kaisar atau zaman apa dinasti-dinasti China dulu. Rusia juga bangga dengan Prusia Empire-nya, Turki bangga dengan Ottoman Empire dan sebagainya. Jadi semua orang pengen menjadi yang dominan, ya, sesuai dengan kejayaan masa lalunya. Yang berikutnya kemudian apa sih implikasi dari dua kejadian besar itu terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, dan yang terakhir, bagaimana sikap kita di domestik dan apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi, ya, berbagai kemungkinan, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Eh, Kalian beruntung di tengah situasi multipolar world ini, ya, kalian di usianya masih sangat muda, 20 tahun. Jadi seolah-olah Tuhan yang Maha Kuasa itu menyajikan hidangan situasi yang tanda kutip, ya, turmoil, memanas supaya kita makin dewasa, ya. Ini juga situasinya sama seperti orang-orang bapak-bapak kita, founding father yang hidup tahun 45. Ya, bagaimana mereka punya satu suasana, ya, dijajah, ingin merdeka, dan situasi globalnya juga menghangat. Ya, saya tidak mengatakan 2025 ini sama seperti 45, tetapi sebagai satu generasi kalian beruntung karena kondisi yang tidak baik-baik saja seharusnya membawa satu challenge dan juga satu kesempatan untuk punya legacy, ya, sebagai generasi. Apakah kalian 2025 angkatan tahun ini lebih baik, ya, dengan angkatan-angkatan katakanlah 65 atau 45 dan sebagainya. Nah, ini kita lihat data. Ini kita ambil dari data IMF yang sudah divisualisasikan bahwa kalau dunia itu atau kue ekonomi itu sebagai satu bulatan bola begitu, ya, atau lingkaran seperti gambar paling kiri, maka kita melihat bahwa global ekonomi di tahun 2023 berdasarkan size PDB-nya, maka kita melihat ada beberapa warna. Ya, dan ini menunjukkan multipolar yang semakin seimbang besarannya. Pertama, yang kelihatannya paling besar dan tulisannya juga besar adalah USA. Yang kedua adalah, saya kira urutan kedua adalah China. Ya, kelihatan di situ besarnya. Kemudian ada yang merah muda yang lebih tua. Ini gabungan dari Uni Eropa, ada FRA itu maksudnya Prancis, DIO itu maksudnya Jerman, GBR adalah Great Britain, Inggris, Italia dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang cukup kecil, Brazil, ya. Ada juga kelompok yang warna biru, ya, kelompok Middle East. Di mana Indonesia masuk kelompok Asia, itu ada di Indonesia, mudah-mudahan kursor saya kelihatan ini di Indonesia itu IDN, ya, warna merah putih, dan kita termasuk negara 20 terbesar di dunia. Makanya kita anggota G20. Jadi size kita dibandingkan dengan size negara lain seperti ini, tetapi kita jadi memahami di dalam angka grafik buletan ini bahwa dunia yang semakin rata besarnya ini akan semakin gesekkan. Ini yang disebut dengan multipolar. Kemudian kalau dilihat bagaimana orang itu hidup, ya, ternyata meskipun ekonominya kelihatan seimbang, usia orang hidupnya beda-beda, ya. Katakanlah Amerika dan Kanada menempatkan posisi di atas 80 tahun, 80 dan 83. China 78, Indonesia berapa? 71 sebagai angka life expectancy-nya. Artinya orang yang lebih panjang umur tuh adalah di dunia utara, termasuk di Eropa angkanya 80-an, dan yang di negara selatan itu usianya lebih rendah, ya, usia
kehidupannya, ya katakanlah di Afrika itu sekitar 58, 55 ya. Karena berbagai penyakit dan berbagai masalah pangan. Indonesia, India, China relatif mendekati 71, 72 ya, 78. Ini menunjukkan bahwa life to the longness kita masih beragam. Jadi meskipun secara kue kelihatannya sudah merata, tetapi kualitas hidupnya berbeda-beda. Apalagi kalau kita lihat di grafik shrinking ekonomi yang mengerucut, melemah, itu terjadi di berbagai negara-negara ya. Yang paling parah kita lihat ini adalah Rusia, kalau kalian bisa lihat. Dia di tahun 2022, 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan atau penyusutan ekonomi 153 billion Rusia. Kenapa? Karena Rusia dan Ukraina melakukan perang, istilahnya adalah special force, dan banyak negara-negara, terutama negara-negara pro kepada NATO, itu mengucilkan Rusia dengan berbagai sanksinya. Ya, sehingga Rusia ya tidak bisa berdagang kemana-mana selain ke sahabat-sahabatnya saja. Ini yang menyebabkan Rusia mengalami penyusutan ekonomi. Tetapi penyusutan ini tidak mengubah langkahnya Putin untuk terus ya menetapkan garis batas sovereignty-nya Rusia yang harusnya ditopang oleh Ukraina sebagai negara buffer zone atau negara netral ya, bukan negara yang pro kepada NATO. Nah, itulah kira-kira kondisi dunia dan di mana kita juga berada. Kita mengalami, apakah kita termasuk shrinking ekonomi? Sebetulnya kita termasuk, cuman mungkin karena kategorinya tidak sampai besar, ya tidak terdata, tidak tercapture dalam data ini. Tapi yang jelas Rusia, Mesir, Kanada, Saudi Arabia, Bangladesh, Norway, Kuwait, ya, dan juga South Africa termasuk negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi. Next. Ini masih cerita mengenai geopolitik ya. Next. Belum berubah ininya. Slide-nya. Oke, ini kita tahu di bulan April, persisnya tanggal 2, mungkin Trump maunya tanggal 1 kali dibilang April Mop ya. Cuman supaya ini kesannya nggak main-main, dia buat tanggal 2, Trump mengumumkan satu perubahan tarif baru. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai bagaimana sejarahnya tarif itu diberlakukan dan apa konsekuensinya, kita lihat selain dari tadi kita mengkategorikannya berdasarkan negara G20, sekarang kita mengkategorikannya berdasarkan kutub ya, kutub G7, G7 negara-negara advance economy, negara maju, Amerika, Jepang, Jerman, UK, Prancis, Italia, Kanada, itu termasuk di situ. Kemudian BRICS, ya satu aliansi baru yang dimotori oleh B-nya adalah Brazil, Rusia, I-nya adalah India, C-nya adalah China, dan S-nya adalah South Africa. Dan mereka membuka angka anggotaan baru. Indonesia bersama beberapa negara lain sudah meregister sejak tahun 2024, di akhir 2024, meregister dirinya sebagai anggota dari BRICS. Jadi kalau bicara kutub ekonominya, karena kita sudah mensign keanggotaan anggota BRICS, kita itu dalam kategori kutub yang warna merah. Meskipun keputusan ini diwanti-wanti ya, termasuk oleh kami sendiri, apakah ini hanya aliansi ekonomi atau aliansi security. Karena kalau aliansi security nanti dampaknya kita kayak menuju perang dunia ketiga. Ya, kita ingatkan juga kalau ini harus kita berikan garis batas yang jelas bahwa kerjasama ini adalah kerjasama ekonomi, kerjasama BRIC itu negara berkembang ingin maju sebagai halnya negara-negara G7, mari kita bekerja sama lebih kuat. Tetapi bukan berarti Indonesia memutuskan hubungan dengan negara di G7. Ya, mereka punya organisasi ekonomi sendiri yang namanya OECD misalkan. Kita tetap juga di waktu yang bersamaan meminta penguatan keanggotaan di OECD. Cuman mungkin tidak terdengar ya. Tapi bagian politik Indonesia yang berada di dua kawasan strategis, dua kekuatan global, Indonesia punya juga prinsip non-blok ya, kita
menjaga keseimbangan antara BRICS dengan G7. Ya, kita tetap juga anggota OECD, kita juga tetap anggota IMF, anggota World Bank, ya, keanggotaan organisasi yang disponsori dari Bretton Woods Agreement. Apa itu Bretton Woods Agreement? Tahun 1944, sebelum perang benar-benar berakhir, negara-negara yang akan memenangkan perang berkumpul menentukan satu sikap bagaimana dunia pasca perang, terutama finance dan infrastruktur development, ya, karena habis perang pastinya butuh biaya infrastruktur, dan mereka menetapkan dolar sebagai international currency, mendirikan World Bank, mendirikan IMF, dan kemudian dia menjadi tatanan dunia baru untuk financial sector. Nah, itu yang kemudian diprotes oleh teman-teman di BRIC, kenapa Amerika dan negara-negara Eropa mengatur keuangan dunia tidak mau berbagi. Bagi dong kami untuk mengaturnya juga. Setidaknya itu tuntutan BRICS, dan mereka mulai melakukan apa yang disebut dengan de-dolarisasi. Ya, meninggalkan dolar sebagai international currency dan memilih, ya, apa yang disebut dengan local currency masing-masing sebagai bagian alat pembayaran. Tapi keep in mind, ada juga yang tidak tergabung dalam BRICS ataupun tidak juga tergabung dalam G7, yang namanya rest of the world. Dia size-nya hanya 28,9, kecil, tapi termasuk menentukan, ya. Amerika sendirian aja dia 26, tapi kalau dia bergabung 45. BRIC kalau China itu di 19, kalau dia bergabung 30,8. Tapi the rest of the world 28,9. Ini termasuk di dalamnya, ya, Argentina, Egypt, Iran, dan Ethiopia misalkan, ini menjadi kekuatan. Nah, sebetulnya mereka, negara-negara ini juga termasuk anggota BRICS, ya, baru anggota BRICS, tapi dalam kategori ini dipisahkan, ya, untuk menunjukkan bahwa kutubnya rest of the world ini bisa masuk ke G7, bisa juga masuk ke BRICS. Makanya Amerika dan China, ya, itu kita membacanya sebagai dua. Ya, jadi yang kena dampak, ya. Nah, dalam kondisi katakanlah sebelum tarif Donald Trump diberlakukan, ada tiga hal yang patut kita catat. Pertama, BRIC itu berkembang menjadi blok alternatif yang ingin mendominasi ekonomi dunia. Dan BRIC ini terus membangun kerjasamanya, apalagi Rusia dengan China itu termasuk tanda kutip, ya, antitesisnya dari demokratisasi. Ya, kalau G7 ini adalah sponsor demokratis, film-film barat, film-film Hollywood ini diproduksi, ya, dalam film itu banyak propaganda yang isinya adalah kehidupan yang lebih demokratis, free of speech, ya. Kemudian banyak sekali, ya, percintaan antar suku bangsa, warna kulit hitam dengan kulit bule, ya. Bahkan liberalisme LGBT plus pun disponsori di kubu yang memiliki pemahaman demokratisasi yang liberal, ya. Tetapi kalau satu lagi ini adalah uh, negara yang ingin punya tradisional value dipertahankan, ya. Rusia yang kuat dengan ortodoks Kristianinya yang berbeda dengan Katolik yang ada di Barat. China dengan Confucianismenya, dengan wisdom China-nya, dan juga negara-negara lain, ya, terutama negara-negara Timur Tengah juga dengan semangat religiusmenya, ingin mempertahankan budaya atau nilai-nilai dasar yang berasal, yang dari Tuhan, itu menjadi satu norma, bukan mendasarkan dari akal pikiran semata, begitu. Nah, ternyata kubu ini saling bersaing, ya. Tentunya contoh kasus, ya, terkait isu LGBT aja misalkan. Rusia menganggap LGBT adalah kejahatan serius. Begitu juga di China. Jadi hampir negara-negara BRIC, ya, mungkin selain South Africa, karena South Africa sudah melegalisasi, tetapi banyak negara BRICS ini masih memiliki pandangan yang kuat berdasarkan nilai-nilai tradisional ataupun nilai agama yang diyakininya, bahwa
hubungan sesama jenis LGBT itu satu hubungan yang terlarang dan tidak boleh dilegalisasi, bahkan pelakunya bisa dihukum. Beda dengan negara di Uni Eropa, di Amerika, bahkan kalau kita lihat sponsor dari acara-acara yang memuat ide-ide liberal ini, nah itu kan juga berasal dari katakanlah Disney Plus, katakanlah apa berbagai tontonan-tontonan yang menarik ya. Nah itu sebetulnya bagian dari misi atau bisa dikatakan membawa ide liberalisme itu ke berbagai negara. Nah ini persaingan yang saling bertarung ya, ternyata tidak hanya dalam ekonomi saja, tetapi dalam nilai-nilai yang diyakini juga sebetulnya mengalami pertarungan ya, meskipun ibaratnya seperti api dalam sekam. Persaingan ini mendorong dunia kepada struktur multipolar dalam ekonomi global, dampaknya terasa dalam isu perdagangan, energi, tata kelola, dan keuangan Indonesia internasional. Banyak orang, Rahmi, mengatakan kalau saya suka membaca para analis global, ini adalah pintu dari Perang Dunia Ketiga sebenarnya. Wah, ini serem. Tetapi apakah bisa berlangsung cepat atau membutuhkan waktu puluhan tahun lagi untuk betul-betul terjadi perang? Tidak ada yang tahu pastinya. Tetapi perubahan peta global ini telah menyebabkan menghangatnya suhu geopolitik. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Donald Trump memainkan peran itu dan semakin memanaskan suasana geopolitik yang ada di global saat ini. Next. Saya mau percepat karena waktu saya cuma 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Next, Rahmi atau teman-teman ya. Nah, kalau memahami multipolarnya seperti apa, kita bisa sudah sama-sama mengetahui, oh ternyata kita sedang berada, Anda ini mau aliansi dari G7, di mana Amerika pemimpinnya, atau Anda mau aliansi dari BRIC, ya, di mana Rusia dan China adalah dua kekuatan yang mendominasi. Ya, next. Nah, sebelumnya adalah kita juga mengalami COVID yang berikutnya. Next, boleh. Mengalami pandemi COVID yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu untuk pulih ya. Kalau kita lihat dari banyak negara, ini angka proyeksi terbaru yang dikeluarkan oleh IMF, bagaimana situasi negara-negara di dunia tahun 2025. Kita lihat misalkan Amerika diprediksi 2025 itu mengalami pertumbuhan 1,9 saja. Tapi IMF memproyeksikan dengan tarif Trump yang ingin ekonominya domestiknya banyak investasi, mungkin Trump bisa meningkatkan sampai 2,7%. Ya, ini yang warna Amerika di bawahnya 2025F 2,7. Mudah-mudahan kursor saya kelihatan ini. Dan kalau kita lihat meskipun sejumlah langkah dilakukan ya, IMF memprediksi tahun 2026 ekonomi Amerika juga tidak bisa lebih baik daripada 2,7. Dia di kisaran 1,9 sampai 2,1 saja. Jadi Amerika mengalami satu situasi ketakutan ya, ekonomi dia akan melambat. Kalau terus melambat nanti mereka akan dikejar oleh China. Mereka ingin mempertahankan diri sebagai negara ekonomi terbesar di dunia. Tetapi kalau terus menyusut, mereka tidak bisa lagi mempertahankan ekonomi terbesar. Kalau tidak bisa mempertahankan ekonomi terbesar, nanti lama-lama kekuatan mereka akan dipreteli. Kekuatan militernya, kekuatan finance-nya, kekuatan budayanya. Dan mereka tidak menghendaki adanya pelemahan dari itu semua. Makanya mereka bertahan terus. Bagaimana dengan China? China ya meskipun juga sama sebetulnya situasinya mengalami penurunan. Ya ini China di 2023, 2024 angkanya 5%, tapi tahun 2026 angkanya 4%. Tapi setidaknya 4% ini lebih baik daripada hanya 2% yang dimiliki oleh Amerika. Jadi Amerika merasa khawatir, China sementara satu sisi merasa optimis dia akan bisa mengalahkan Amerika. Saya mau cerita sedikit waktu saya sekolah di Beijing ya tahun 2010 di musim dingin. Di Tsinghua University itu ada Summer Palace, tempat istana kaisar. Kalau musim dingin mereka pindah ke Summer Palace itu. Saya menyaksikan bagaimana dosen-dosen di China di kampus saya itu
menjadikan mengalahkan ekonomi Amerika itu sebagai tujuan nomor satu. Jadi Anda bisa bayangkan 2010 ya, mereka yakin sekali bisa mengalahkan Amerika dalam hal ekonomi dan mereka mempersiapkan diri untuk itu. Sekarang udah 15 tahun berarti. Dan saat ini mereka sudah menjadi nomor satu untuk PPP ya. Kalau pertumbuhan ekonomi diukur dari PPP ya, parity purchasing power, itu China udah nomor satu. Tetapi secara nominal belum ya. Mereka ingin tidak hanya secara parity purchasing power, tetapi mereka mau mengalahkannya juga secara nominal. Kalau kita lihat India, India juga impresif pertumbuhannya, mereka 6%. Indonesia berharap bisa 8%, cita-cita Pak Prabowo, tapi apa boleh buat gitu ya, apa boleh bolat gitu kalau orang bercandanya. Pertumbuhan kita masih terjebak di kisaran 5% karena begitu banyak masalah struktural. Nanti kita ungkap apa saja masalah. Dan ini semua ternyata ditambah dengan tarif Donald Trump, di mana negara-negara yang mau berdagang dengan Amerika, selama mereka tidak memenuhi tuntutan Amerika, mereka akan dikenakan tarif tinggi. Termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan angkanya 36%, dianggap barrier tarifnya, dan kita dikenakan tarif 64% kalau barang-barang Indonesia dijual di Amerika. Dan Trump meskipun dia mempending 90 hari ke depan sejak April, berarti nanti bulan Juli akan diumumkan bagaimana hasilnya. Negara-negara termasuk Indonesia melakukan negosiasi. Next. Berikutnya. Ini foto Donald Trump di tanggal 2 April. Dan Donald Trump memainkan isu ya, sentimen positif dan juga negatif. Orang mengatakan Trump dan para pendukungnya di White House sedang memainkan pasar saham. Mereka ketika Donald Trump mengumumkan 2 April, saham itu mengalami jatuh bebas ya, dan banyak aksi jual di situ sampai di level tertentu karena harganya murah. Beberapa tim Donald Trump ya diketahui, dan ini sedang dalam kasus Kongres, itu menjadi insider trading ya. Mereka memborong harga-harga saham yang lagi rendah, dan kemudian tanggal 9 April ternyata Donald Trump membuat ngeprank gitu ya, mengatakan bahwa tarif ini akan di-pause selama 90 hari. Nah, sejak saat itu pasar saham naik lagi, dan mereka yang membeli di saat murah itu mendapatkan profit gain secara keuangan. Termasuk di Indonesia, ya, tanggal 8 April, Indonesia itu mengalami apa yang disebut dengan trading halt. Ya, perdagangannya dihentikan karena mengalami penurunan 5% di menit pertama pagi hari, dependingnya 30 menit, dibuka lagi, turun lagi kita 15%. Jadi karena turun lagi, akhirnya sepanjang hari kita tutup ya bursa efek Indonesia kita. Karena tadi kekhawatiran kalangan investor terhadap tarif yang mereka tahu kalau tarif ini dikenakan ya, perusahaan-perusahaan ternama di Amerika, di dunia ini akan mengalami kesulitan dalam profit di masa depan, sehingga ada baiknya mereka menjualnya. Tapi begitu Trump nggak jadi atau mempending, setidaknya perusahaan-perusahaan ini punya harapan untuk ngejar profitnya lebih baik, dan akhirnya orang pada membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan ini. Beberapa saham di tanggal 10 April setelah Donald Trump mengatakan akan mempause ya, kita lihat ada pergerakan penguatan dolar ya, di level yang cukup tinggi ya, katakanlah dolar atau rupiah itu mengalami fluktuasi ya. Next boleh. Satu lagi. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana dampak perang dagang terhadap satu sektor saja, yaitu pasar modal. Indonesia mengalami fenomena
keluarnya capital flight. Jadi modal asing itu keluar ya di periode 8 April. Itu mengakibatkan IHSG jatuh ke bawah dan nilai tukar rupiah juga terjun ya hampir ke level, bukan hampir tapi sudah melampaui 17.000. Nah, ini timelinenya. Meskipun Bank Indonesia cenderung mempertahankan suku bunga dan suku bunga kita 5, waktu 4 atau 8 April itu masih 5,75 termasuk cukup tinggi, tapi ternyata suku bunga yang tinggi itu tidak bisa menahan keluarnya arus modal yang ada di pasar keuangan Indonesia ya. Itu yang menyebabkan BI harus intervensi kepada devisa yang dimilikinya sehingga kehilangan 4,6 billion US dollar dalam waktu 3 hari. 4,6 billion US dollar itu setara dengan 78 triliun. Itu sama aja di atas sedikit program makan bergizi gratis Pak Prabowo selama 1 tahun yang dianggarkan 71 triliun. Jadi bayangkan devisa kita terkuras sejumlah program makan bergizi gratis setahun. Dan itu menyesakkan hati kita, kok bisa hanya mempertahankan dari 17.000 ke 16.500, tetapi uang yang dikeluarkan, devisa yang dihabiskan itu sangat besar sekali. Dan itu saya kira kalau kita tidak bersifat kritis seolah baik-baik saja, padahal uang itu kalau diberikan kepada MBG itu bisa menambah 2 kali lipat program makan bergizi gratis daripada kita membanjiri di pasar keuangan, pasar dolar yang efeknya 16.500 tapi ya tekanan tetap ada lagi, nggak berhenti juga. Next. Belum berubah? Ya, nah sekarang bagaimana dampak itu semua kepada sektor realnya? Nah, kalau tarif Donald Trump secara serius diberlakukan nanti di bulan Juli, di mana Indonesia akan dikenakan sekitar 64%, China melebihi 100% ke atas, begitu juga dengan negara lain, buat sektor Indonesia, sektor real Indonesia akan mengalami penurunan permintaan ekspor. Terutama komoditas ekspor yang paling dibanggakan di Indonesia adalah kelapa sawit, batu bara. Begitu juga dengan hasil produksi, hasil industri yang padat karya yang disebut dengan TPT, tekstil dan pakaian jadi gitu ya, termasuk alas kaki. Juga termasuk industri elektronik yang banyak di Batam atau di Free Trade Zone ya, di Batam, Bintan, Karimun atau kayak Jababeka dan sebagainya. Penurunan permintaan ekspor Indonesia itu akan menyebabkan penurunan dari keuntungan perusahaan. Dan kita juga akan semakin tergantung dengan bahan baku impor. Akhirnya kita mengalami satu ketidaksiapan dalam menangkap peluang diversifikasi pasar. Dan akhirnya gelombang PHK massal akan terjadi. Estimasi kami ya paling cepat itu di semester 2 2025. Ini jadi istilahnya bukan hard killer ya, tetapi ini adalah smooth killer yang membunuh pelan-pelan. Ya, gelombang PHK massal ini, waduh, kalau gelombang PHK-nya massal 2025 terus berhenti, aman lah Pak, saya pas lulus, kalian lulus tahun 2000 berapa diprediksi ini? Ya, Rahmi angkatan 23, mungkin 2026 ya Rahmi, lulus. Iya Pak, betul. Insya Ya, Allah. mudah-mudahan 26, 27 PHK-nya udah nggak ada, kemudian ekonomi normal sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik dibandingkan tahun 2025 ini. Itu harapannya. Tetapi bagaimana kalau situasinya terus-menerus terjadi? Nah, kita sebagai mahasiswa harus punya pemikiran lain. Ya, pertama, kalau PHK-nya terus terjadi, apa yang saya harus siapkan dari sekarang? Berarti saya harus punya kemampuan entrepreneurship. Bukannya melamar pekerjaan, malah saya ingin membuka lapangan pekerjaan. But to start the business, it's quite difficult. So what should I learn? Ya, apa yang harus saya pelajari untuk menjadi seorang entrepreneur? Nah, itu yang harus semuanya menurut saya harus juga menjadi salah satu top of mind kalian. Ya, karena berdasarkan analisis-analisis bahwa ini bukan hard killer, ini adalah smooth killer, pembunuh
apa istilahnya, yang menurunkan ekonomi tapi secara pelan-pelan. Dan pelan-pelan ini sudah mulai terasa sejak after COVID sebetulnya, after 2021. Bahwa ekonomi menurun tidak drastis turun, tetapi ini pelan-pelan, tetapi untuk naik sulit sekali. Ya, ini eh, estimasi yang paling terbaik yang bisa kami sampaikan bahwa Indonesia siap-siap akan mengalami yang namanya gelombang PHK massal dan estimasi paling cepat adalah semester 2. Ada berbagai alasan, tidak hanya alasan kita kekurangan atau penurunan permintaan ekspor, tetapi alasan yang lain, dan saya kira alasan kedua ini yang lebih menakutkan, di mana China dan Amerika kelihatannya tidak ketemu titik temu, ya, tidak ketemu titik temu, maksudnya tidak ada titik temu untuk menyelesaikan isu tarif ini, sehingga Amerika akan menetapkan tarif yang tinggi terhadap produk-produk China. Apa yang terjadi? China akan mencari pasar baru dan dia akan mendabelkan volume perdagangan dengan pasar baru itu. Salah satu pasar baru yang kelihatannya China happy kepada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. So, Indonesia akan menjadi target utama dari China untuk mengirim barang-barangnya, hasil produksi dari dalam negerinya untuk diekspor ke Indonesia. Secara masif, volumenya diperkuat 2-3 kali lipat daripada hari ini. Sehingga Indonesia akan kebanjiran barang-barang Cina, dan beruntung bagi mereka yang suka belanja karena barang-barangnya diduga akan lebih murah. Cuma persoalannya adalah barang-barang dalam negeri akan semakin tertekan, akan semakin kekurangan daya saing karena harganya lebih tinggi. Nanti kalian beli apapun, mulai dari baju, sepatu, kacamata, perlengkapan mandi, apalagi skincare, dengan kualitas yang sama, proven yang sama, mendapatkan harga yang lebih murah. Dan itu membuat banyak industri Indonesia itu semakin berat untuk bertahan, dan akhirnya mereka melay off employee-nya, tenaga kerjanya. PHK itu double lagi akan terjadi daripada sekarang. Di bulan April datanya sudah ada 46.000 orang di PHK. Ya, sampai bulan April, dari Januari sampai April. Itu tidak memasukkan Sritex ya, karena Sritex itu kan ditolong, masih tetap bekerja. Tapi kalau Sritex itu masuk ada 77.000, berarti bisa 120 ribuan orang di PHK. Dan mereka juga akan menjadi kompetitor kalian dalam mencari kerja ya, karena mereka kan punya pengalaman, berharap juga diterima di setiap ada lowongan pekerjaan. Next. Waktunya beberapa menit lagi, saya mau cepat saja. Berikutnya, ayo bantu saya cepat. Ya, ini adalah bagaimana gelombang tekanan itu tidak hanya berlangsung satu ronde, ya, ibarat ini adalah pertandingan tinju, ronde satu aja nih selesai. Oh enggak, ternyata ini akan punya gelombang ronde-ronde ya. Ronde pertama dia akan memukul yang namanya labor intensif ekspornya ya, terutama TPT, perusahaan atau industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki. Ini yang paling kena dampak. Ini ada yang mengukur bagaimana dampaknya dan apa skenario yang akan terjadi. Intinya adalah, skenarionya adalah kita akan merumahkan banyak orang. Yang kedua, berikutnya adalah next. Banyak ya, ini data saya kira 96.000 ini di tahun 2024 ya. Dalam sepanjang tahun 2024 kita kehilangan 96.000 pekerja yang sudah dirumahkan. Dan ini ada rinciannya, paling banyak adalah di Jakarta ya, termasuk yang kedua urutannya adalah di Jawa Tengah, di Banten, Jawa Barat, dan lainnya. Ya, ini next nih harusnya tayangannya. Next berikutnya, setelah memukul labor intensif ekspor, gelombang tarif ini juga akan memukul ekspor Indonesia, terutama ekspor komoditas. Ya, next lagi. Di ekspor komoditas ini kita tahu wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, ya kita kaya dengan sawit, ya
Sawit ini menambah pertumbuhan ekonomi kita, tetapi saat terjadi penurunan ekspor sawit, ya kayak Sumatera Utara, Kalimantan, ya terutama Kalimantan Timur, Kalimantan Barat yang kaya dengan sawitnya, mereka akan mengalami penurunan ekonomi secara regional. Sehingga ini membuat penurunan output eh, komoditas dan juga manufaktur terjadi. Kalau di luar Jawa itu adalah ekspor komoditasnya karena mengandalkan banyak sawit. Kalau di Jawa itu adalah manufakturnya itu yang mengalami penurunan. Nah, berikutnya adalah tarif Donald Trump ini mempengaruhi transaksi berjalan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi APBN kita karena tarif ini ya, ini sudah kelihatan datanya bahwa kita punya mengalami CAD, current account deficit ya dalam istilah ekonomi itu Anda ini sejauh mana dipengaruhi oleh negara lain dalam hal sistem pembayarannya. Kalau Anda buat makan sehari-hari aja mengandalkan pinjol, nah itu ibaratnya tuh. Berarti Anda current account-nya itu mengalami defisit. Dan Indonesia kelihatan dari datanya nih next ya, yang warna merah di Q eh, diprediksikan di tahun 2025 eh, posisi CAD kita semakin negatif. Ini coba dilihat, boleh nggak nextnya? Ya, slide ke-13. Nah ini yang warna merah tadi saya ceritakan, kita untuk makan saja kalau satu rumah tangga sudah em, eh, mendasari bukan kepada gajinya tetapi dari pinjol. Nah, ini seperti inilah kondisi kita di Y 2025. Kalau kita lihat ini trennya bagaimana CAD-nya ditambah dengan melemahnya nilai tukar, ini semakin memperburuk ya karena ini diukur dalam US dollar ya kita membutuhkan katakanlah pinjolnya itu dari negara lain dan pinjolnya itu dari negara lain terkonversi ternyata rupiah makin lemah kita nanti untuk membayarnya jauh lebih mahal jadi ini kita kena dua ya tanda kutip musibah musibah pertama kita nggak punya duit sehingga berdasarkan mengandalkan dari luar negeri, dari eksternal. Saya tidak luar negeri itu dari satu negara ya, tetapi dari portofolio baik itu saham ataupun surat hutang. Yang kedua adalah nilai tukarnya yang melemah. Jadi kita kena dua musibah. Udah hutang, tak hutangnya dalam bentuk mata uang asing dan itu semakin mahal. Sehingga ini ada 3 slide terakhir bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerjaan. Ya banyak terjadi PHK terutama di industri TPT, akan adanya mismatch pasar kerja dan kita membutuhkan pelatihan ulang secara nasional tetapi belum kelihatan usaha-usaha adanya program rescaling itu. Kemudian usaha paling rentan ini next terus ya. Negara usaha yang paling rentan setidaknya dalam 1 semester ke depan atau 6 bulan ke depan adalah TPT dan elektronik. Kemudian industri berbasis impor seperti kimia, farmasi, dan output. Dan yang rentan juga UMKM yang basisnya adalah ekspor. Ya, karena UMKM yang basisnya ekspor juga akan mengalami kesulitan pasar. Berikutnya adalah terjadi gangguan rantai pasok global. Ya, kita akan lebih tergantung dengan impor dari China dan mitra dagang lain. Adanya kelambatan dalam substitusi bahan baku lokal, juga termasuk fermentasi logistik nasional. Strategi antisipasi apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini next mungkin sesuatu hal yang kita harusnya preventif ya. Kita tidak mau menyerah sama keadaan, makanya kita perlu strategi. Strateginya kita bagi dua, strategi jangka panjang, strategi jangka pendek ya. Dan bagaimana kita bisa menguatkan ekosistem industri kita ya. Strategi jangka pendeknya adalah kita harus melakukan insentif pajak dan subsidi upah. Nah, sini saya kira pemerintah dengan 6 paket kebijakannya sudah melakukan itu. Ada subsidi upah, ada juga perlindungan sosial, ya ini ditingkatkan meskipun size-nya dirasakan masih minim. Diskon listrik 50% yang berlangsung Juni dan Juli misalkan, itu hanya berlaku buat mereka yang punya kapasitas listriknya hanya di 1.300 saja. Padahal Januari, Februari yang dapatkan diskon itu sampai ke 2.200 ya.
Bagaimana strategi jangka menengah panjangnya? Kita perlu melakukan diversifikasi ekspor, ya, terutama ke India, Afrika, Timur Tengah, termasuk melakukan serius hilirisasi dan substitusi impor yang baik. Dan kita harus juga melakukan investasi yang masif kepada pendidikan vokasional atau pendidikan yang mengarah kepada skill yang bisa langsung diterapkan, ya. Dan membutuhkan juga mental-mental entrepreneur, ya, yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Saya kira saya masuk lompat ke slide ke-22, yaitu penutup. Ya, penutupnya adalah satu, proteksionisme global adalah tantangan, tapi kita bisa nilai juga sebagai peluang. Peluang apa? Peluang untuk memasarkan produk Indonesia ke negara-negara lain secara lebih masif dan juga menjaga daya saing industri-industri lokal kita. Ya, pengrajin batik itu kan harusnya dilindungi dan dicarikan pasarnya, katakanlah ke Afrika, ya, karena saudara-saudara kita di Afrika tuh senang, ya, dengan struktur batik yang warna-warni dan bermotif abstrak begitu, ya. Indonesia, ini next terus sampai bagian penutup, slide kedua-dua. Indonesia butuh strategi responsif dan reformasi struktural. Setidaknya harus ada keberanian dari policy makers, ya, untuk banyak melakukan perubahan yang mendasar, ya. Perubahan seperti persoalan efisiensi, ya, birokrasi yang semakin membesar, tidak efisien, ya, kementerian semakin bertambah. Ini harus berani dilakukan perubahan. Jadi perubahannya harus responsif ini. Dan juga reformasi struktural yang sifatnya adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan supaya orang miskin itu bukan karena miskin struktural, tapi karena dia tidak mendapatkan kesempatan, ini bisa diperbaiki. Dan yang ketiga adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan adalah kunci, ya, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Saya kira itu penjelasan saya selama berapa nih? 50 menit ke depan. 50 menit ini saya berharap ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada saudari moderator Rahmi. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk ilmu dan juga pemahaman yang cukup luar biasa untuk hari ini, Pak. Dan juga ini merupakan sertifikat bentuk apresiasi kami terhadap ilmu yang telah Bapak sampaikan dan juga wawasan yang cukup mungkin sangat relatable bagi kita, terutama dalam menghadapi isu ekonomi. Terima kasih ini Mungkin, Rahmi atas iya Pak. apresiasinya, sertifikatnya saya terima. Semoga apa yang saya sampaikan, ya, bermanfaat, dan tolong doakan saya semoga sehat selalu, berkah Baik, tentu. hidupnya, berkah rezekinya. Baik.